Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wariman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat tentang apa itu manajemen investasi syariah. Sebelum masuk kepada manajemen investasi syariah, alangkah lebih bagusnya kalau kita mengetahui sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen. Nah, manajemen itu sebagai suatu proses atau sering dikatakan sebagai seni atau ilmu pengetahuan tentang tata cara mengelola sesuatu hal. Semisal yang ingin dikelola itu adalah usaha atau bisnis, maka sering atau biasa kita katakan sebagai manajemen bisnis. Selanjutnya, ketika yang ingin dikelola itu berupa organisasi, biasa kita katakan sebagai manajemen organisasi. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi daripada manajemen. Nah, setidaknya di sini saya akan menjelaskan 4 yang merupakan bagian daripada fungsi manajemen. Di mana yang pertama yaitu planning atau berupa persiapan atau perencanaan, yang kedua itu organizing atau pengaturan. Nah, yang ketiga itu adalah actualing atau pelaksanaan daripada aturan perencanaan. Nah, yang terakhir itu adalah controlling yang berupa pengawasan. Nah, baik kita beralih ke yang pertama yaitu tentang planning. Nah, di sini ketika ingin melakukan suatu proses usaha atau hal, tentu kita tidak semata-mata langsung melakukan. Tentu harus ada perencanaan yang baik. Bukankah perencanaan yang baik dan matang menghasilkan suatu daripada pelaksanaan yang insya Allah akan berhasil. Seperti itu. Jadi sesuatu yang ingin kita lakukan setidaknya harus ada perencanaan atau persiapan yang matang. Selanjutnya, setelah ada persiapan, tentu tidak cukup dengan persiapan, tentu harus ada pengaturan. Artinya, rencana atau persiapan itu harus diatur sedemikian baik sehingga pada waktu pelaksanaan tidak terjadi yang namanya kesalahan atau kekeliruan. Selanjutnya beralih kepada actualing. Nah, seperti yang saya katakan bahwa setelah terjadi perencanaan atau persiapan tentu terjadi pengaturan. Nah, pengaturan yang dipersiapkan ini selanjutnya akan dilaksanakan. Di sini yang dikatakan sebagai pelaksanaan. Baik itu daripada usaha atau dari organisasi maupun sebagainya. Nah, setelah terjadi pelaksanaan, tentu yang terakhir itu adalah controlling. Nah, di sini kenapa yang terakhir itu controlling? Karena controlling di sini yang bertugas untuk melakukan pengawasan, dan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan, tentu bisa dievaluasi sehingga bisa diberikan solusi yang baik sehingga masalah atau kekeliruan yang terjadi pada waktu pelaksanaan bisa teratasi. Seperti selanjutnya kita masuk kepada etika manajemen menurut Islam. Nah, etika manajemen menurut Islam itu ada 4 di sini yang akan saya bahas. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua yaitu tentang adil, yang ketiga tentang kehendak bebas, dan yang terakhir itu tentang bertanggung jawab. Nah, yang pertama tentang tauhid. Nah, kita ketahui bahwa tauhid itu berkaitan tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, di sini tauhid sebagai etika yang pertama dalam manajemen, supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita niatkan sesuatu itu karena Allah, sehingga sesuatu yang akan kita lakukan itu terhitung sebagai ibadah. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu berkaitan tentang adil. Nah, yang dimaksud dengan adil di sini yaitu profesional atau menempatkan sesuatu pada porsinya. Tidak memilih sesuatu karena kepentingan. Tidak memilih sesuatu karena berupa kerabat atau sebagainya. Selanjutnya yaitu kehendak bebas. Nah, yang dimaksud dengan kehendak bebas yaitu tidak membatasi seseorang, tidak memberikan batasan-batasan kepada seseorang. Artinya kita memberikan ruang gerak yang bebas kepada seseorang selama tidak bertentangan dengan syariah. Semisal dalam perusahaan atau karyawan, selama tidak bertentangan dengan visi misi daripada perusahaan atau organisasi yang dijalankan. Selanjutnya itu berkaitan tentang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini artinya siap mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. Semisal suatu karyawan ingin melakukan sesuatu usahanya, karyawan ingin melakukan suatu usahanya, tentu ia mempertanggungjawabkan apa yang ia telah lakukan. Ia melakukan kesalahan, maka ia
mempertanggungjawabkan kesalahannya baik dengan cara memperbaiki atau mendapatkan sanksi dari atasan, seperti itu. Itu artinya bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk kepada investasi. Nah, apa sih sebenarnya menjadi pembeda antara investasi Islam dan investasi di luar Islam? Nah, secara umum, investasi itu digambarkan sebagai modal yang dikelola oleh suatu lembaga atau perusahaan. Nah, dalam waktu tertentu menghasilkan produksi. Nah, produksi ini akan dijual sehingga penjualannya ini menjadi pendapatan bagi perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa investasi itu hanya berkaitan modal, perusahaan, dan waktu, dan selanjutnya akan menghasilkan pendapatan. Nah, dalam Islam, investasi itu bisa kita lihat sebagai sesuatu yang kita persiapkan di masa kini untuk penggunaannya kita tunggu di masa yang akan datang. Artinya begini, investasi itu menahan harta yang kita miliki sekarang. Nah, menahannya itu dengan cara kita menyimpan, kita tabung, kita kelola, atau kita tumbuh kembangkan sehingga hasilnya nanti kita bisa memanfaatkan di masa yang akan datang, atau kita peroleh hasilnya di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, investasi juga dalam Islam itu hampir sama dengan konvensional. Nah, di sini yang tadinya modal itu harus bersesuai dengan prinsip syariah. Nah, perusahaan yang mengelolanya juga harus bersesuaian dengan prinsip syariah. Artinya apa? Tidak boleh perusahaan yang mengatasnamakan Islam tapi bergerak di bidang produksi seperti miras, minuman beralkohol, dan atau bergerak di bidang fasilitasi prostitusi. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam karena tentu saja itu bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita melihat investasi itu pernah dikisahkan pada masanya Nabi Yunus, di mana pada masa itu ketika seorang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, Nabi Yunus menafsirkan mimpi itu dengan mengatakan bahwa akan datang masa 7 tahun yang panen raya. 7 panen itu makmur, masyarakatnya makmur karena panen yang berkelimpahan. Selanjutnya akan disusul dengan 7 tahun terjadi kekeringan, kemiskinan. Nah, sehingga di situ Nabi Yusuf menawarkan bahwa ketika 7 tahun yang akan datang ini masa yang penuh dengan kelimpahan karena pertanian yang subur, peternakan yang subur, peternakan yang melimpah begitu. Tentu ini dimanfaatkan untuk dimanfaatkan pemanfaatannya untuk di masa yang akan datang, di mana masa tersebut terjadi kekeringan. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita pahami bahwa investasi di sini adalah menahan harta yang kita miliki sekarang untuk pengelolaannya di masa yang akan datang. Artinya kita konsumsi sebagian dan sebagian kita simpan untuk kita manfaatkan di masa yang akan datang. Seperti itu penjelasan saya tentang investasi. Nah, tentu bisa kita bedakan bahwa investasi Islam dan non-Islam itu pembedanya hanya prinsip syariah. Di luar daripada itu semua sama, modal sama. Jadi modalnya di sini dibatasi bahwa modal yang kita peroleh itu harus yang halal, seperti itu, teman-teman. Akan masuk kepada jenis investasi. Nah, investasi sendiri itu ada 2. Ada yang investasi real, ada investasi finansial. Artinya ada investasi nyata, semisal ketika kita memiliki dana modal, kita kelola dana itu untuk membeli ternak, untuk membangun perusahaan. Nah, ini masuk dalam investasi nyata. Artinya kita melihat secara langsung. Sedangkan investasi yang sifatnya finansial itu semisal kita mempunyai uang modal atau dana, kita membelikan semisalnya saham, obligasi, sukuk yang sifatnya itu kita tidak melihat langsung, sehingga itu dikatakan sebagai investasi finansial, artinya bergerak di bidang keuangan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya
kita bisa melihat bahwa perbedaan antara investasi real dan investasi nyata itu pada usahanya itu sendiri. Ketika usahanya itu real yang kita jalankan, semisalnya kita membangun pabrik. Nah, pabrik itu nyata kita lihat bahwa itu adalah pabrik saya yang saya bangun dari modal saya. Kita bisa melihat bagaimana manajemen di dalamnya, bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah hasil daripada usaha saya. Selanjutnya, jika semisal kita membeli saham, kita tidak mengetahui bahwa saham ini dari mana dan bagaimana proses penukarannya dan bagaimana apa yang terjadi di sana sehingga saham ini bisa naik, saham ini bisa turun. Kita tidak terjun langsung ke sana. Yang kita tunggu itu hanya ketika saham itu naik, ketika saham itu turun, dan bagaimana pengelolaan perusahaan itu dan mendapatkan dividen daripada perusahaan itu. Kita hanya menunggu hasil daripada kerja orang lain, karena sejatinya kita hanya membeli sahamnya, yang bekerja di sana bukan kita. Kita hanya menunggu hasil dari pekerjaan orang. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang menjadi pembeda antara investasi real dan investasi finansial. Seperti itu teman-teman. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa manajemen investasi Islam itu adalah investasi yang dilaksanakan berdasarkan syariah, mulai dari pengelolaannya, perencanaannya, pengorganisasiannya, bahkan sampai pengendaliannya. Pengendaliannya itu tidak bertentangan dengan syariah, dan usaha tersebut juga memerlukan kesungguhan dan serta diniatkan karena Allah sehingga bernilai ibadah. Karena ibadah itu sendiri sejatinya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi ibadah itu ada dua, ada yang sifatnya seremonial, namun ada pula yang sifatnya muamalah. Nah, ibadah muamalah ini segala sesuatu yang tidak ada dalil melarangnya, maka itu tergolong dalam kategori ibadah muamalah. Jadi, manajemen investasi Islam itu adalah investasi-investasi yang tidak bertentangan dengan syariah, atau bisa dikatakan investasi yang dari pertama sampai akhir, mulai dari perencanaan sampai pengendaliannya itu bersifat Islami. Sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.